Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Lutfiana Putri Damiradi dengan NIM 607012400091. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil asesmen mengenai data preprocessing pada dataset Spaceship Titanic. Pada asesmen ini, saya melakukan beberapa tahapan utama, yaitu mempersiapkan data, melakukan encoding, menangani missing value, serta melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA. Load library dan mount Google Drive. Pada tahap pertama, saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk komputasi numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Selain itu, saya juga menggunakan library dari sklearn yang digunakan untuk proses preprocessing seperti encoding, imputasi, dan reduksi dimensi. Setelah itu, saya menghubungkan Google Drive ke Google Colab menggunakan drive.mount agar dataset dapat diakses. Kemudian saya mengatur direktori kerja ke folder dataset dan menampilkan isi folder untuk memastikan file sudah tersedia. Load dataset. Selanjutnya, saya membaca dataset dari file train.csv menggunakan Pandas. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam data frame dan digabungkan ke dalam variabel al_data. Setelah itu, data ditampilkan untuk memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dengan benar dan siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Ambil feature dan label. Pada tahap ini, saya memisahkan data menjadi fitur dan label. Fitur diambil dari kolom home planet hingga VR deck dan disimpan dalam variabel X, sedangkan label diambil dari kolom transport dan disimpan dalam variabel Y. Pemisahan ini penting karena dalam machine learning, fitur digunakan sebagai input model, sedangkan label digunakan sebagai target yang akan diprediksi. Feature dan label encoding. Pada tahap ini, saya melakukan encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik, agar dapat diproses oleh model machine learning. Untuk label transport, saya menggunakan label encoding, sehingga nilai true dan false diubah menjadi 1 dan 0. Selanjutnya, saya melakukan pre-processing pada kolom kabin, dengan memisahkannya menjadi deck, cabin number, dan set agar informasi yang terkandung di dalamnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Setelah itu, saya menggunakan one-hot encoding pada beberapa fitur kategorikal seperti home planet, destination, dan VIP. Berdasarkan hasil encoding, jumlah fitur meningkat dari 13 menjadi 27 kolom. Hal ini terjadi karena satu fitur kategorikal dipecah menjadi beberapa kolom baru sesuai kategorinya. Dengan demikian, seluruh data sudah dalam bentuk numerik dan siap digunakan untuk proses berikutnya. Menangani missing value menggunakan KNN Imputer. Pada tahap berikutnya, saya menangani nilai yang hilang menggunakan KNN Imputer. Pertama, saya mengecek jumlah missing value pada dataset, kemudian melakukan imputasi dengan menggunakan 5 tetangga terdekat. Metode ini bekerja dengan mencari data yang paling mirip, kemudian mengisi nilai yang kosong berdasarkan rata-rata dari data tersebut. Setelah proses imputasi, hasilnya dikembalikan ke dalam bentuk data frame dan dilakukan pengecekan ulang. Jumlah missing value sebelum imputasi adalah 1321 data, dan setelah imputasi menjadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data kosong berhasil diisi dan dataset sudah bersih serta siap digunakan untuk tahap selanjutnya. PCA 2 dimensi.
Selanjutnya, saya melakukan reduksi dimensi menggunakan PCA menjadi 2 komponen utama. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk scatter plot, di mana setiap titik mewakili satu data penumpang dan warna menunjukkan apakah penumpang tersebut transport atau tidak. Dari grafik terlihat bahwa data masih saling bercampur dan belum terpisah secara jelas antara kedua kelas. Hal ini menunjukkan bahwa reduksi dimensi kedua komponen belum cukup untuk memisahkan data secara optimal, namun sudah cukup membantu dalam melihat pola distribusi data secara umum. PCA 3 dimensi. Selanjutnya, saya melakukan PCA dengan 3 komponen utama untuk menangkap lebih banyak informasi dari data. Data kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik 3D sehingga distribusi data dapat dilihat dari berbagai sudut. Berdasarkan hasil yang diperoleh, total explained variance mencapai sekitar 83,14%, yang berarti sebagian besar informasi data berhasil dipertahankan. Visualisasi menunjukkan bahwa pola data terlihat lebih jelas dibandingkan PCA 2 dimensi. Meskipun masih terdapat beberapa titik yang saling tumpang tindih antar kelas, hal ini menunjukkan bahwa PCA 3 dimensi lebih baik dalam mempresentasikan data, namun belum mampu memisahkan kelas secara sempurna. Analisis explained variance. Pada tahap ini, saya menganalisis kumulatif explained variance untuk mengetahui jumlah komponen yang optimal. Dari grafik, terlihat bahwa pada komponen awal terjadi peningkatan variansi yang cukup signifikan. Namun, setelah sekitar 4 hingga 5 komponen, grafik mulai mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi dari data asli sudah dapat direpresentasikan hanya dengan beberapa komponen utama saja. Kesimpulan dari PCI, berdasarkan hasil tersebut, PCI dapat digunakan untuk mereduksi dimensi data dan tetap mempertahankan sebagian besar informasi penting. Namun, PCI memiliki keterbatasan yang itu sulit untuk diinterpretasikan karena setiap komponen merupakan kombinasi dari fitur asli. Oleh karena itu, penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan, apakah untuk efisiensi model atau untuk interpretasi data. Dapat disimpulkan bahwa proses data pre-processing sangat penting untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam machine learning. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pengerjaan asesmen ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.